Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Abna'i at-talabah a'izza hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan waktu luang untuk kita semua sehingga kita dapat duduk untuk bermajelis, mendengarkan kajian, mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri dan harus kita syukuri nikmat-nikmat dari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari amin ya rabbal alamin. Abna'i a'izza hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-30 dari kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bab yang ke-30 ini yaitu bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa, yaitu bab yang menjelaskan tentang penisbatan atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan hari-hari ini dan beberapa hari ke depan kita yang tinggal di Bogor ini ya senantiasa diguyur dengan hujan, ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita pada malam hari ini ya bersesuaian ya dengan keadaan kita ya, yang hari-harinya ya mendapatkan curahan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-istisqa ya, mungkin antum pernah dengar kalimat atau kata istisqa ya, salat al-istisqa. Artinya apa? Ya, talabus suqya ya, meminta hujan. Seperti apa? Kata istighfar berarti minta ampun ya, talabul maghfirah. Kemudian isti'anah artinya meminta pertolongan ya. Pokoknya kalau ada fiil ya yang didahului dengan hamzah kemudian sin dan ta biasanya artinya at-talab ya, meminta. Terkadang juga ya fiil yang didahului dengan hamzah, sin dan ta itu juga tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan al-talab atau permintaan. Ya. Kan tetapi menunjukkan apa? Al-mubalaghah fil fi'l ya, berlebih-lebihan ya. Misalnya kata istakbara ya. Istakbara artinya apa? Meminta sombong gitu bukan kan ya, dari kata kaburo ya. Tapi apa? Balagha fil kibri ghayatuhu ya, ghayatahu ya,
Dia kesombongan yang mencapai puncaknya, bukan talabul kibr. Nah, bab majaa fil istisqa bil anwa. Anwa itu dari kata mufradnya nau, ya, bisa diartikan apa? Hujan. Berarti apa? Bab yang menjelaskan tentang hukum, ya, meminta hujan, ya, dengan apa? Atau kepada bintang. Nah, secara letterlek seperti itu. Nah, bab ini kaitannya dengan bab sebelumnya, kalau antum masih ingat, yaitu bab tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya tentang perbintangan, ya. Bab majaa fi tanjim, ya. Penjelasan tentang ilmu perbintangan atau astrologi, ya. Ada kaitannya atau enggak ada kaitannya? Sama-sama berkaitan dengan bintang. Kalau bab sebelumnya menjelaskan tentang kehidupan yang dikaitkan dengan apa? Nasib seseorang yang dikaitkan dengan bintang. Misalkan si fulan ini lahirnya pada bulan ini, berarti bintangnya ini, maka nasibnya seperti ini, jodohnya seperti itu, ya, rezekinya seperti itu, gitu kan? Ya, ini kerja apa? Peramal kan? Dukun, ya. Kan dengan apa? Bab sekarang, ya, ada kejadian hujan, tapi dikaitkan dengan apa? Dengan bintang tertentu. Ya, berarti ini apa? Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, ya, orang-orang jahiliyah, ya. Kalau terjadi hujan, ya, turun hujan, oh, ini hujan karena apa? Munculnya bintang ini. Hujan karena hilangnya bintang itu, ya. Seperti itu, ya, kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kaum muslimin, umat Islam, akan hal tersebut. Nah, al-istisqa bin anwa, ya, menisbatkan hujan kepada bintang, itu memiliki beberapa hukum, ya, atau dibagi menjadi dua, ya, hukumnya dibagi menjadi dua, karena kita pembahasannya adalah terkait dengan akidah, dengan tauhid, ya. Yang pertama hukumnya adalah apa? Syirik akbar, ya, syirik besar. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Tahu syirik akbar, ya, syirik besar, berarti bisa apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahaya atau tidak bahaya? Sangat bahaya sekali, ya. Nah, yang syirik besar ini memiliki dua bentuk, ya. Yang pertama apa? Seseorang yang berdoa kepada bintang agar diturunkan hujan. Kalau itu ada, ya, mungkin kalau dari kaum muslimin ada nggak yang memohon kepada bintang tertentu untuk diturunkan hujan? Ya, ya, nggak tahu, gitu kan, ya. Nah, maka yang seperti ini apa? Syirik besar. Syirik dalam hal apa? Meminta pada bintang agar diturunkan hujan. Kan syirik besar. Syirik besar dalam hal apa? Apa? Syirik doa, ya. Syirik ibadah. Karena ibadah itu seharusnya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Siapa ini? Siapa nama antum? Siapa? Najib Zawali. Betul. Afan. Ya. Kalau MTS kita kasih gitu. Ya, berarti syirik besarnya dalam hal apa? Ibadah, ya, doa yang seharusnya, ya, kalau kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa kepada bintang agar diturunkan apa? Hujan. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, ya,
Bentuk yang kedua itu menisbatkan terjadinya hujan kepada bintang dengan apa? Dengan keyakinan bahwasanya yang bisa menurunkan hujan itu adalah bintang, ya. Jadi pelakunya itu yang menurunkan hujan siapa? Bintang tertentu gitu. Ya, ini juga kita dapetin atau enggak ada? Ya. Nggak tahu kalau di masyarakat sekarang ya, masih ada keyakinan kalau hujan turun itu karena yang menurunkan hujan itu apa? Bintang tertentu gitu. Ya. Kalau orang yang apa? Ya, kita kan nggak tahu keyakinan seseorang ya. Mungkin kalau hidup mungkin di luar Jawa atau di tengah-tengah masyarakat mungkin ya jumpai keyakinan ya. Kalau yang kedua tadi, yang kedua ini ya punya keyakinan ya bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang. Kalau yang pertama kan meminta berdoa ya. Kalau yang kedua ini punya keyakinan bintang ini bisa menurunkan hujan. Syirik besar. Ini maksudnya syirik apa ini? Dalam hal rububiyah, ya kan? Kita sebagai seorang muslim ya berkeyakinan ya alam semesta ini yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang menciptakan, yang mengatur ya, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu bagian yang pertama ya, syirik besar. Maka pelakunya ini keluar dari daerah Islam. Kemudian yang kedua ya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dalam hal apa? Sebab ya, dalam hal sebab turunnya hujan ini karena munculnya bintang A. Sebab turunnya sebab turunnya hujan ini karena muncul hilangnya atau tenggelamnya bintang B itu atau fulan atau ya seperti itu. Dengan keyakinan bahwasanya ya yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih punya keyakinan ya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi turunnya hujan karena munculnya bintang atau tenggelamnya bintang tertentu. Gambarannya sama atau beda dengan yang sebelumnya? Beda kan? Maka yang seperti ini apa? Ya, syirik ya. Syiriknya syirik kecil ya. Ya meskipun tidak mengeluarkan apa? Pelakunya ya dari Islam. Kenapa? Ya. Kaidahnya itu li'anna kullaman ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la biwahyihi wala biqadrihi fahuwa musyrikun syirkan asghar. Kaidahnya itu ya, barang siapa yang menjadikan sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebab ya, baik dengan wahyunya ya, nas ya, berarti sebab syar'i dari Al-Qur'an maupun hadis, wala biqadrihi ya, berarti ini sebab kauni ya, maka dia masuk ke dalam apa? Syirik kecil ya. Sebab yang dari syar'i itu apa? Misalkan madu, ya, madu ini bisa menyembuhkan penyakit. Ada kan nas dari Al-Qur'an ya? Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Atau minum air zam-zam ya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Ada kan? Ada ya. Berarti ini sebab apa? Syar'i ya. Kalau kauni ya, misalkan lewat apa? Penelitian ya. Sudah apa namanya? Kalau tanaman yang mengandung bahan tertentu ini bisa menurunkan panas ya, bisa menghilangkan rasa pusing ya. Setelah diteliti ya, dicoba manjur gitu kan.
Tapi kalau batu ya, misalkan seorang ya pakai batu, kalau dulu yang yang marak itu batu bocah kecil itu ya Ponari itu siapa itu ya, pokoknya segala penyakit ya, pokoknya celupin air, celupin batu sembuh gitu kan. Nah, ini lewat dari ilmu kedokteran juga tertolak ya. Maka sebabnya itu ya tidak syar'i dan juga tidak terbukti. Maka yang seperti ini masuk ke dalam syirik kecil. Nah, musannif rahimahullah taala dalam bab ini ya akan memaparkan 4 dalil ya yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ya. Kemudian yang kedua yaitu dari sebuah hadis ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 4 hal yang termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga ya, ketika Rasulullah ya salat subuh ya, yang semalamnya itu turun hujan, kemudian berikan nasihat kepada sahabatnya. Kemudian yang keempat ya, yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat pada surat Al-Waqiah. Itu beberapa dalil yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Yang pertama yaitu firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ini ayat sebelumnya ya dalam surat Al-Waqiah. Santri-santri pesantren Ibnu Taimiyah ya pasti semuanya apal ya, semuanya apal. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, dan seterusnya itu. Terus wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Artinya, dan kalian membalas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ya dengan apa? Mendustakannya. Ya. Wa taj'aluna rizqakum, Allah Subhanahu wa taala ya yang mengaruniakan rezeki kepada kalian tapi dibalas dengan apa? Annakum tukadzibun, yaitu dengan mendustakan nikmat tersebut ya. Nah, mengenai ayat di atas ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, syukrakum taquluna mutirna binau'i kada wa kada wa bin najmi kada wa kada ya. Kalian ya mewujudkan syukur kalian dengan mengatakan apa? Kan hujan itu nikmat ya. Hujan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita harusnya apa? Bersyukur. Bagaimana cara mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini nih orang-orang jahiliyah ya, ketika mendapatkan nikmat hujan dari Allah Subhanahu wa taala, malah apa? Mutirna binau'i kadza wa kadza ya. Wa binajmi kadza wa kadza. Ya, malah mengatakan apa? Nih turun hujan karena adanya bintang ini ya. Ini turun hujan karena ada jenis bintang ini. Ya. Bentuk syukurnya seperti itu ya. Maka ini apa? Sesuatu yang salah. Ya. Jadi mana secara global dari ayat di atas ya, ayat yang keberapa nih nomornya? Ayat 82 ya dari surat Al-Waqiah ya. Allah Subhanahu wa taala apa? Mencela orang-orang musyrik ya. Kenapa? Karena mereka kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kufur apa? Kufur nikmat. Ini bisa menimpa kaum muslimin apa tidak? Kufur nikmat. Kita banyak kan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita
mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat kepadanya, ya, ini syukur nikmat atau kufur nikmat? Kufur nikmat, ya kan? Kufur nikmat. Nah, maka ayat di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik, ya. Karena perbuatan mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yang seperti itu adalah dusta, ya, dusta. Kenapa? Karena turunnya hujan itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk sama sekali tidak punya apa? Peranan, tidak bisa mengintervensi, ya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini, ya, dalam surat Al-Waqiah ini, ya, apa? Barang siapa yang menjadikan nikmat-nikmat, ya, untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Kafir dalam artian kufur nikmat, ya. Maka di sini musannif, ya, penyusun kitab ini memeringatkan, mewanti-wanti kepada kita semua sebagai kaum muslimin agar tidak apa? Terjerumus ke dalam apa? Kufur nikmat tersebut, ya. Yaitu dengan cara apa? Menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat tersebut, ya, adalah turunnya hujan, gitu. Banyak nggak orang yang dapat nikmat, dia apa? Bukan menisbatkan nikmat tersebut kepada pemberi yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebatas apa? Kepada mutasabbib saja, bukan yang menciptakan sebab. Kalau kita dikasih orang, kita syukurnya kepada siapa? Yang pertama kepada Allah, kemudian kepada orang yang memberikan kepada kita, ya. Jangan lupakan yang menciptakan sebab. Kita mendapatkan pertolongan, ya kan? Ya, ada orang yang menolong kita, ya kita mengucapkan terima kasih, ya kan? Tapi kita tidak apa? Melupakan yang memberikan pertolongan sebab hakiki. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya, ya, kita ini, ya, yang tidak menyadari hal tersebut, hanya sebatas kepada yang kasat mata, gitu, ya, melupakan yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya. Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka itu asalnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, arba'un, ya, fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara, ya, 4 perkara ini termasuk apa? 4 perkara jahiliyah, ya, perbuatan jahiliyah, la yatrukunahunna, ya, orang-orang apa? Tidak bisa meninggalkannya, sulit untuk meninggalkannya, masih melakukan apa? Perbuatan jahiliyah, ya. Kalau disebut jahiliyah, berarti maksudnya apa?
Kalau disebut jahiliyah, bukan jahil ya, jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kapan? Zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu disebut zaman jahiliyah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah nggak ada zaman jahiliyah. Akan tetapi perbuatan orang-orang jahiliyah ini masih ada, ya, orang yang melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya, arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ketika Rasulullah menyebutkan ada 4 perbuatan jahiliyah, itu bukan menunjukkan hanya 4, ya, laisa lil hasr. Akan tetapi ketika Rasulullah menyebutkan 4, itu supaya gampang apa? Gampang diingat, ya, supaya gampang diingat, ya. Empat hal tersebut apa saja? Al-fakhru bil ansab, bil ahsab, ya. Al-fakhru bil ahsab, ya. Hasab pakai ha, ya, bukan nun. Artinya apa? Membanggakan apa? Kedudukan kedudukan nenek moyangnya, ya, leluhurnya, bangga, ya. Saya ini dari kabilah ini nih, ya, saya dari suku ini nih, ya, suku yang dikenal dengan apa? Kedermawannya, dikenal dengan kebaikannya, bangga kan, ya gitu. Al-fakhru bil ahsab, yang pertama. Kemudian yang kedua, nu fil ansab, mencela apa? Nasab, ya, mencela nasab. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang, dan itu pembahasan kita, ya, syahid, nah, hadis ini. Yang kemudian yang keempat, wan nihayah, yaitu meratapi mayit, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, ya, seseorang, ya, yang meratapi, ya, mayat atau orang yang meninggal, dia tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya, tuqamu yaumal qiyamah, maka ketika pada hari kiamat dia dibangkitkan, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka akan dipakaikan kepadanya pakaian yang bercampur dengan cairan tembaga panas, ya. Kemudian wadir'un min jarobin, dan dipakaikan dengan pakaian yang bercampur dengan apa? Penyakit gatal. Itu hukuman bagi siapa? An-naihah. Kenapa an-naihah nyebutnya muannas? Karena biasanya, ya, yang meratapi, ya, kematian seseorang itu apa? Seorang wanita, ya, ya, gitu. Nah, 4 perkara ini termasuk perbuatan apa? Orang-orang jahiliyah yang masih ada pada apa? Umat Islam. Maka Rasulullah apa? Memberikan peringatan, ya. Yang pertama tadi apa? Al-fakhru bil ahsab, ya, membanggakan diri, ya, karena apa? Dia keturunan, ya, dari keluarga A atau dari keluarga B, dari suku A, dari suku B. Padahal yang menjadikan seseorang mulia itu apakah karena keturunannya? Bukan karena keturunannya, akan tetapi apa barometernya? Adalah takwa. Ya, kalau seseorang dari keturunan dari apa?
keturunan yang bagus, ya yang baik, ya bibit bobot bebeknya gitu kan. Kemudian dari suku yang bagus, kemudian diiringi dengan takwa, maka terkumpul padanya apa? Dua kebaikan. Tetapi kalau seseorang ya dari suku tertentu, ya suku yang bagus, akan tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali ya keturunannya yang seperti itu ya tidak bermanfaat. Ya. Masih ingat siapa? Apa nih? Sebuah syair atau ungkapan, faqad rafa'al islamu Salman Farisin wa qad wada'al kufru syarifa Aba Lahabin. Ya. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Dia dari bangsa mana? Dari bangsa Persia. Wada'al kufru asy-syarifa Aba Lahabin. Dan kekufuran itu telah menghinakan Abu Lahab, meskipun dari suku apa? Dari suku Quraisy. Ya. Mana suku yang paling mulia? Suku Quraisy kan? Ketika dia tidak bertakwa, ketika dia tidak bukan seorang muslim, bermanfaat enggak hasabnya ini? Tidak bermanfaat. Menjadikan mulia enggak? Enggak menjadikan mulia sama sekali. Makanya ketika siapa nih? Abu Dzar ya radhiyallahu anhu ya mencela siapa nih? Mencela siapa? Yang budak itu Bilal ya. Ya mencela Bilal ya. Ya Ibn Sauda ya. Ya. Menghina ya kan? Wahai anak dari ibu berkulit hitam gitu kan. Ya Ibn Sauda gitu kan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, yartahu bi ummi gitu kan. Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan hina ibunya gitu kan? Kamru fika jahiliyah. Sungguh pada ini ya terdapat apa? Perbuatan jahiliyah ya, yang mencela apa? Mencela nasab ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menegurnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu waqa'nu fil ansab ya, mencela nasab. Antara hasab dengan nasab ini mirip-mirip gitu kan ya. Antara hasab dengan nasab ini mirip ya. Bedanya kalau hasab itu biasanya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau nasab itu nasab ya, sudah menjadi bahasa Indonesia kan, keturunan si A, keturunan si B itu ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga itu menisbatkan hujan kepada bintang, dan hukumnya tadi sudah Ustadz jelaskan. Kemudian yang keempat yaitu apa? Yang meratapi kematian seseorang mayat ya, meratapi mayat. Ma yustafadu minal hadis ya, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah ya. Yang pertama yaitu penetapan apa? Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang apa? Perkara gaib. Ya. Perkara gaib, perkara yang masa yang akan datang, dan itu betul-betul terjadi. Nah, ini kan ilmu dari mana nih? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, meratapi mayat itu termasuk apa? Min kabairidz dzunub, ya termasuk apa? Dosa besar. Kenapa? Karena adanya ancaman, ya, ancaman pada pelakunya kelak pada hari kiamat. Dan kaidahnya itu, kaidah ya, kullu dzanbin alaihi alwa'id fil akhirah fahuwa minal kabair.
ya, semua dosa ya yang disebutkan ancamannya kelak pada hari kiamat, maka dosa itu adalah dosa besar. Ya, itu kaidah. Semua dosa atau setiap dosa yang disebutkan ancaman pada hari kiamat, maka dosa yang disebutkan tadi adalah masuk dosa besar. Dosa kan ada besar, ada yang kecil. Kemudian faidah berikutnya, anna kaba'irudz dzunub ya la tukaffar bil amalis salih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tatub qabla mautiha. Ya, dosa besar itu ya tidak bisa dihapus dengan apa? Amal saleh. Yang bisa dihapus dengan amal saleh itu apa? Dosa-dosa kecil. Terus biar bisa terhapus gimana dong? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hadis apa? Wa adbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha, maka di situ apa maksudnya? Ya dosa-dosa ya kecil ya, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dosa-dosa kecil itu akan gugur. Tapi kalau dosa besar, maka harus ada apa? Syarat taubat dari pelakunya. Karena Rasulullah SAW mengancam kepada wanita ya yang meratapi mayat ya dengan ucapan apa? Dengan firman-Nya, idza lam tatub qabla mautiha, gitu kan. Apabila dia tidak bertaubat. Nah, berarti kalau dosa besar harus apa? Dengan taubat. Tapi berikutnya dalil yang ketiga, dan ini menjadi sebab turunnya ayat di atas, atau sababul nuzul dan juga sababul wurud. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laili. Ya, Rasulullah ya mengimami kami ya dalam salat subuh. Di mana? Di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah itu sebenarnya nama apa? Nama sumur ya. Sumur ya. Kemudian tempatnya itu dikenal dengan Hudaybiyah ya, sumur Hudaybiyah gitu kan. Jadi Rasulullah ya suatu ketika ya pada salat apa tadi? Salat subuh ya mengimami kami para sahabat ya di Hudaybiyah ala ithris sama'in kanat minal lail. Ya, yang malamnya itu apa? Telah turun hujan ya. Malam hari turun hujan, kemudian subuhnya ya Rasulullah memimpin salat sahabat. Falamman sarafa aqbala lannas ya. Ketika salat subuh sudah selesai ya, Rasulullah menghadap manusia, menghadap makmum. Ini menunjukkan bahasanya kalau seorang imam setelah salam dianjurkan untuk apa? Berbalik menghadap makmumnya. Ya kan? Ya, di sini ya, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Rasulullah menjadi imam ya, salat subuh. Setelah selesai salat ya, kemudian menghadap apa? Posisinya menghadap makmum. Faqala atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, mereka para sahabat mengucapkan apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya. Di antara hamba-hambaku memasuki waktu pagi, ada yang dia menjadi mukmin, ada juga yang menjadi apa? Kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun ya di antara adapun orang yang mengucapkan telah turun hujan karena apa? Karunia dan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka dia menjadi mukmin, beriman kepadaku, dan kafir kepada bintang, gitu, ya. Jadi kalau turun hujan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan doa apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Turun nikmat hujan, ya. Sudah hafal kan doanya? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, ucapkan sama-sama. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, sekali lagi kayaknya belum serempak atau belum hafal semuanya nih. Mutirna kalau turun hujan, kemudian kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, maka orang tersebut apa? Iman kepada siapa? Kepada Allah. Bahasanya yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kafirun bil kaukab, dan dia ingkar kepada bintang, kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun ya setelah hujan, turun hujan, kemudian malah apa? Mengucapkan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, ya. Telah turun hujan karena sebab bintang ini, bintang itu, maka dia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang, gitu, ya. Maka ya kita yang setiap harinya nih hujan, ya jangan lupa ya untuk mengucapkan doa ini, ya. Selain doa ini, doa apa lagi? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, ya. Sudah hafal ya? Sampai ini Khalid berdiri, Lid. Coba Lid. Doa tadi, Lid. Doa turun hujan. Belakang antum siapa nih? Belakangnya siapa? Belakang Khalid? Antum. Sadat. Ya. Ada, sudah antum aja sah. Belakangnya Azam, fadal. Antum belakangnya Azam siapa? Saudara. Sudah. Santri MTS saja, fadal. Ya, fadal. Ya, dua doa, ya. Oh, nggak hafal, sudah. Yang Imam Maghrib tadi siapa? Imam Maghrib, fadal. Ya. Ya, doa tadi, doa turun hujan. Mutirna billahi wa rahmah wa Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, Allah, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Memang harus ngapal ya doa-doa seperti ini, apalagi tiap hari kan hujan ya. Jadi banyak ya catatan kebaikan yang kita kita tabung ya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati, ya. Kalau hujannya ini hujan terus gitu kan, nggak berhenti ya kan, bisa mengakibatkan apa? Banjir, ya. Sekarang ini ya di Jakarta, di Bekasi kan lagi banjir ini, ya. Bekasi malah online itu belajarnya, KBM-nya, ya. Karena cuaca ekstrim gitu kan. Ya. Maka apa doanya? Ya. Maka apa doanya? Siapa yang bisa? Najib sudah tadi. Ya, siapa doanya?
Dari MA lah, dari MA lagi. Siapa? Antum? Bukan. Iya saya Pak. Kalau hujan ya deras itu kan khawatir menjadikan banjir, longsor gitu kan. Bukan apa doanya? Enggak. Jadi hafal doanya. Antum hafal? Iya. Sini. Ya, antum. Ya. Sini. Berdiri. Allahumma sholli ala Ya. Ya doanya ini ya. Allahumma hawalaina la alaina. Allah turunkan hujan pada sekitar kami nih ya, yang membawa manfaat. La alaina ya. Jangan apa? Turunkan di atas kami ya, yang mengakibatkan apa? Membawa madarat. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, baca bareng-bareng biar hafal ya. Allahumma hawalaina la wala alaina. Allahumma alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Nanti antum bisa merujuk ke apa? Kumpulan doa itu ya, dan zikir di kitab Hisnul Muslim ya, itu doanya ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Artinya ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami yang membawa keberkahan, bukan di atas kami yang memberikan mudarat. Ya Allah, turunkanlah hujan ke daratan tinggi, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, itu doanya. Ya, doa yang dipanjatkan ketika kita khawatir, doa yang lebat berhari-hari ya. Ya, maka baca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Baik, demikian yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.